Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Masih semangat? Masih. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada hari ini. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi kebijakan pengembangan dan pembinaan perpustakaan dan minat baca di Kalimantan Timur. Daftar riwayat hidup saya, kata Bapak Ibu sekalian. Kemudian dasar hukum. Kalau Bapak Ibu yang bekerja di bidang perpustakaan sudah paham dengan dasar hukum ini, tetapi adik-adik mungkin yang mahasiswa mungkin belum terlalu memahami ya. Jadi dasar kami untuk melaksanakan kegiatan di perpustakaan ada beberapa dasar hukum yang telah mendasari kegiatan kami, seperti itu ya. Sasaran strategis sesuai misi pertama Gubernur Kalimantan Timur, yaitu berdaulat dalam pembangunan sumber daya manusia yang berakhlak mulia dan berdaya saing, terutama perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. Jadi Bapak Gubernur mempunyai misi seperti itu untuk yang pertama, jadi Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Kemudian sasaran strategis pengembangan perpustakaan dan kebudayaan kegemaran membaca. Yang pertama, peningkatan kualitas dan kapasitas perpustakaan ditandai dengan meningkatnya standar perpustakaan, yaitu lembaganya, di mana Bapak Ibu sekalian, perpustakaan itu harus sesuai dengan standar nasional perpustakaan dan harus terakreditasi, Bapak Ibu sekalian. Kemudian peningkatan SDM pustakawan, tenaga teknis perpustakaan. Setiap tahun kami selalu mengadakan bimbingan teknis kedikbudayaan baik untuk pustakawan maupun tenaga teknis perpustakaan di seluruh Kalimantan Timur. Biasanya kami selalu mengundang seperti beberapa hari yang lalu menggunakan Zoom meeting. Kita bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional selama 2 hari untuk mintek Bapak Ibu sekalian. Kemudian peningkatan kegiatan kebudayaan kegemaran membaca. Selama ini Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur melaksanakan kegiatan lomba-lomba, terutama lomba bercerita, lomba resensi, kemudian lomba-lomba cerpen untuk adik-adik sekolah, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah lanjutan atas. Ini adalah sasaran strategis peningkatan jumlah dan kualitas perpustakaan, di mana perpustakaan juga mempunyai mitra kerja. Mitra kerja kami ada pengurus daerah IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia, kemudian ASPUSI, Asosiasi Tenaga Perpustakaan Seluruh Indonesia, kemudian ada DPMB. Pada saat ini ada Bapak Ayhanda Sapri Penyata sebagai Ketua DPMB Provinsi Kalimantan Timur, ya, yang baru terpilih beberapa bulan yang lalu. Bapak Ibu sekalian, berikan aplaus untuk beliau. Beliau memperhatikan perpustakaan, di mana beliau juga tadinya adalah kepala dinas kami di sini beberapa tahun yang lalu. Sekarang beliau sudah bertugas tapi masih tetap mencintai perpustakaan. Terima kasih Bapak atas pembangkitnya terhadap dunia perpustakaan. Kemudian juga kami melaksanakan pembinaan pendampingan kepada berbagai jenis perpustakaan yang ada di Kalimantan Timur. Jadi seluruh perpustakaan itu kami dampingi, mulai dari pembinaannya, kemudian pengelolaan perpustakaannya hingga nantinya dapat terakreditasi. Dan khususnya untuk perpustakaan SLTA dan Desa Kelurahan itu setiap tahun dilombakan Bapak Ibu sekalian ya, untuk diketahui seperti itu. Kemudian juga kami melaksanakan untuk lombanya, saya beritahu tadi seperti ini. Kemudian melaksanakan klasifikasi kondisi berbagai jenis perpustakaan dalam rangka aplikasi perpustakaan Ibu sekalian. Kemudian juga kami melakukan diklat yang seperti saya sampaikan tadi, setiap tahun selalu dilaksanakan baik menggunakan dana dekonsentrasi yang diberikan kepada Dinas Perpustakaan dan Kearifan
daerah Provinsi Kalimantan Timur maupun menggunakan dana APBD ya. Kemudian juga kami berikan fasilitas untuk bingkai lisensi. Beberapa tahun belakangan ini ada suatu program untuk in-passing tenaga pustakawan. Jadi tahun ini tahun terakhir bulan Desember ini terakhir untuk in-passing bagi Bapak Ibu sekalian yang dari kabupaten kota yang sudah mengikuti in-passing, segeralah mengusulkan untuk menjadi tenaga pustakawan melalui badan kepegawaian daerah masing-masing di kabupaten kotanya ya Bapak Ibu sekalian. Ini adalah kegiatan lomba-lomba yang kami laksanakan. Namun kami juga memiliki permasalahan pengembangan tenaga perpustakaan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur ya Bapak Ibu sekalian. Saking memang kuantitas dan kualitas tenaga perpustakaan, yaitu tenaga pengajar maupun tenaga teknis itu sangat terbatas Bapak Ibu sekalian. Baru saya sampaikan Bapak Kepala Perpustakaan Nasional di Indonesia, jumlah kami pustakawan kami se-Kalimantan Timur berjumlah 100 orang ini Pak. Ditambah tenaga teknis perpustakaan. Kemudian juga masih sangat minimnya profesi pustakawan atau tenaga teknis. Banyak pegawai-pegawai kita Pak yang masih berpikir untuk jadi pustakawan pada saat ini. Padahal ke depan sudah sangat disarankan kita akan menjadi tenaga fungsional semuanya nantinya. Tapi sepertinya masih banyak pegawai yang mengharapkan menjadi struktural, itu kenyataannya tidak seperti itu. Kemudian masih ada kurangnya perhatian pimpinan atau kepala OPD, sehingga untuk perpustakaan khusus itu masih banyak OPD yang tidak memiliki Pak. Jadi hanya sedikit perpustakaan khusus yang ada di OPD di Kalimantan Timur khususnya. Kemudian kebijakan para kepala pegawai pelatihan dilatih, kemudian berapa bulan kemudian birokrasi, itu permasalahan Pak, sehingga ganti baru pegawai harus belajar lagi dari awal untuk mengelola perpustakaan. Kemudian pelaksanaan perpustakaan di kota dan pembinaan masih belum optimal. Kemudian terbatasnya anggaran seperti disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Perpustakaan Nasional di Indonesia, memang dana di perpustakaan ini terbatas Bapak, tapi bagaimanapun kami berusaha untuk tetap melaksanakan tugas-tugas kami semaksimal mungkin dengan anggaran yang sangat terbatas tersebut Bapak Ibu sekalian. Harapan kami ke depan nanti mungkin kami akan memberikan anggaran lebih. Nah, di sini ada Ibu Edifa yang bidang perpustakaan Komisi 10 DPR RI Ibu. Mohon bantuannya Ibu. Kemudian juga masalah pengembangan perpustakaan, belajar mengajar lembaga pendidikan perpustakaan komponen penting. Jadi ada perpustakaan sekolah itu Bapak Ibu sekalian, katanya ada perpustakaan, tapi hanya pelangnya saja. Begitu kita buka hanya gudang buku, karena perpustakaan sekolah banyak hanya menyimpan buku-buku paket saja. Sedangkan standarnya perpustakaan itu bukan hanya buku paket, tapi buku pengayaan harus ada di dalam perpustakaan tersebut. Ini adalah kebijakan yang telah dan sedang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin kita lewat saja Pak ya, bagi Bapak Ibu yang dari Dinas Perpustakaan mungkin paham, adik-adik sekarang mungkin kurang paham masalah seperti ini ya. Ini adalah peningkatan jumlah dan kualitas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan ya. Jadi melaksanakan berbagai jenis diklat, bisnis, workshop, kemudian kami juga memfasilitasi kegiatan magang baik itu secara konvensional maupun otomasi, kemudian fasilitas pemberian masukan kegiatan BIMTEK. Kadang-kadang kabupaten kota tanya kami, Bu, kami mau melaksanakan BIMTEK di pola 120 jam. Bagaimana Bu ya? Materinya apa saja? Kami sering memberikan masukan, harus seperti ini, tenaga pengajarnya siapa saja,
kemudian audiennya siapa yang akan diundang. Seringkali kami memberikan masukan untuk kabupaten kota. Kemudian begitu juga dengan yang mau naik pangkat. Banyak pustakawan kita itu masih ada yang tidak bisa karena menyusun lupa, ya, bingung mau naik pangkat. Masih ada sebagian. Nah, harapan kami ke depan jangan malu bertanya, sayang. Nanti kalau tidak bisa menyusun, akhirnya naik pangkatnya tertunda karena memang harus dikerjakan, ya. Gambaran dulu perkembangan pustakawan. Ini ya yang saya sebutkan tadi. Jumlah keseluruhan se Kalimantan Timur 100 orang, tersebar dari 10 kabupaten kota. Dan terlihat di sini ya Bapak Ibu sekalian jumlahnya. Jadi sampai dengan 31 Oktober 2020 jumlahnya 100 orang. Ya. Ini adalah tenaga teknis perpustakaan yang ada di perpustakaan, terutamanya di perpustakaan sekolah-sekolah. Biasanya itu banyak tenaga teknis yang melakukan pengelolaan perpustakaan di perpustakaan sekolah, ya. Ini ada masih beberapa orang yang saya sampaikan tadi sudah mengikuti ujian passing tapi belum mengusulkan menjadi pustakawan. Terakhir Desember ini Bapak Ibu sekalian ya segera diusulkan untuk menjadi pustakawan. Ini adalah kondisi pustakawan yang ada di Dinas Perpustakaan Provinsi Kalimantan Timur. Jadi ada 25 orang Bapak Ibu sekalian pustakawan yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Selebihnya ada di kabupaten kota, sehingga jumlah keseluruhannya ada 100 orang. Gambaran untuk perkembangan kelembagaan perpustakaan di Kalimantan Timur. Ini Bapak Ibu sekalian, ini lewat saja ya. Dan nanti mengatakan ke angka malah pusing ya. Kita lewatkan saja ya. Ini juga ya, perpustakaan yang telah terakreditasi, perpustakaan yang terakreditasi sampai dengan saat ini baru 71 perpustakaan se-Kalimantan Timur ya. Terbanyak ada di Kabupaten Berau, terbanyak. Terus untuk Kabupaten Berau ya, banyak sudah perpustakaan yang terakreditasi. Disusul kemudian Bontang ya, Bontang yang kedua ya. Kemudian kabupaten kota lainnya. Harapan kami ke depan nanti perpustakaan kabupaten kota lain juga dapat ikut mengusulkan aplikasi. Karena apa? Untuk lomba perpustakaan sekolah SLTA itu perpustakaannya harus sudah terakreditasi dan minimal akreditasinya B, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini di depan saya ini Ibu kepala dinas semua ini kepala dinas perpustakaan Kabupaten Kota Bontang. Kemudian Bapak dari Kota Samarinda, sekretaris Pak ya. Kemudian kepala dinas Kabupaten Berau, Ibu Kapten Pasir Bu ya, Bu Herwati dari Kabupaten Pasir, dan Bapak Pak Suliansa dari Kabupaten Kutai Timur. Jadi kami memang mengundang kabupaten kota semua Bapak Ibu sekalian ya, terus yang hadir pada hari ini. Sebagian memang ada memberitahukan sehingga mereka juga ada kegiatan kabupaten kota yang lainnya. Bapak Ibu sekalian. 1 menit lagi. Baik, saya cepat saja ya. Yang ini gambaran kegiatan kemudahan gimana membaca ya. Seperti tadi disampaikan, tadi juga pernah melaksanakan survei bahwa tingkat kemampuan membaca Provinsi Kalimantan Timur masih dalam taraf cukup atau sedang tertinggi di sini ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini yang disampaikan tadi oleh Bapak Staf Ahli dari Kantor Gubernur bahwa Provinsi Kalimantan Timur berada di posisi keempat. Jadi hasil survei kami dan kajian yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan sama dalam posisi sedang di sini Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian ini adalah lomba-lomba yang kami lakukan dalam rangka peningkatan minat baca masyarakat dan minat berita baca yang kami lakukan di Provinsi Kalimantan Timur. Ini kemudian dokumentasi kegiatan-kegiatan kami saja Bapak Ibu yang kami lakukan tahun 2020. Ini adalah kegiatan aktif fasilitasi kegiatan
magang pejabat nasional pustakawan. Biasanya pustakawan yang baru harus magang dulu, mengikuti diklat untuk mendapatkan persetujuan nantinya untuk ikut menjadi pustakawan. Nah, kemudian di beberapa hari yang lalu kami melakukan BIMTEK tenaga pengelola perpustakaan Kalimantan Timur tahun 2020 secara daring bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Ini adalah perpustakaan harapan bangsa mewakili provinsi Kalimantan Timur dalam lomba perpustakaan desa kelurahan tingkat nasional tahun 2020 dan mendapatkan predikat juara 1 di klaster A. Untuk perpustakaan harapan bangsa dari Kabupaten Berau, ya. Harapan kami di depan Kabupaten Kota ini juga, mari kita bersama-sama memajukan perpustakaan, Bapak Ibu sekalian. Ini adalah untuk perpustakaan harapan bangsa di alam terbuka, ya, Bapak Ibu sekalian. Kami sudah berkunjung ke sana beberapa kali. Ini saya Isran Nur, Gubernur Kalimantan Timur. Saya sangat mengapresiasi atas prestasi yang diperoleh oleh Perpustakaan Harapan Bangsa Kampung Pegat, Bukur, Kabupaten Berau sebagai juara 1 perpustakaan umum terbaik desa atau kelurahan se-Kalimantan Timur, dan kini masuk nominasi 6 besar klaster A di nasional. Perpustakaan Harapan Bangsa Kampung Pegat, Bukur, Kabupaten Berau ini telah dikelola secara baik sesuai standar nasional perpustakaan atau SNG, dengan memiliki layanan pendidikan anak usia dini, layanan difabel, layanan pondok baca sekolah alam dengan konsep alam terbuka yang bekerja sama dengan beberapa pihak swasta di Kabupaten Berau. Layanan edukasi berbasis inklusi sosial dan layanan pelatihan kewirausahaan berbasis potensi lokal daerah untuk kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Saya sebagai Gubernur Kalimantan Timur sangat yakin dan berharap agar Perpustakaan Harapan Bangsa Kampung Pegat, Bukur, Kabupaten Berau ini pasti jadi yang terbaik dan menjadi juara tingkat nasional. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hakim Haram SPDM selaku Bupati Kabupaten Berau, pada kesempatan berbagi menyampaikan apresiasi dan rasa bangga saya pada salah satu desa atau kampung di Kabupaten Berau yang mengelola sebuah perpustakaan, di mana perpustakaan dinamakan Perpustakaan Harapan Bangsa. Salah satu yang saya dapat informasi bahwa perpustakaan ini bukan hanya mengoleksi ribuan buku, tetapi juga mengajarkan bagaimana anak-anak mulai dari TK, SD, SMP di kampung itu berduyun-duyun mereka untuk di samping membaca buku, mereka juga diajari atau justru mereka mempraktikkan bagaimana mengelola kebun sederhana, kemudian mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang menjadi daya tarik tersendiri dan merupakan kreasi dan upaya yang dilakukan oleh para pengelola, pada akhirnya nanti menjadi teman dengan proyek. Saya menggunakan perpustakaan ini menjadi wujud pendidikan profesi pendidikan kabupaten dan juga oleh perpustakaan di desa atau kampung-kampung yang lain. ya, jadi itu tadi testimoni hadir testimoni dari Bapak Gubernur dan Bapak Bupati Berau, di mana beliau sekarang sudah ya. Kemudian mungkin bisa lanjutkan sedikit lagi. Ini adalah lomba perpustakaan SMA Negeri 2 Berau yang mewakili Provinsi Kalimantan Timur juga pada tahun 2020 ini, dan berhasil
meraih predikat juara 82 untuk sekolahnya ya. Jadi tahun ini 22 dari Berau ya. Saya berharap ke depan nanti kabupaten kota lain juga akan mengikuti jejak langkah yang sudah ditoreh oleh Kabupaten Berau. Kemudian ini lomba bersih sana yang kami laksanakan di provinsi, kemudian diwakili dari Kota Bontang sebagai juara 1. Saya mewakili Kota Bontang pada saat itu. Kemudian kami juga melaksanakan lomba pemilihan wisatawan berprestasi dari Kota Samarinda juaranya pada saat itu. Kemudian juga beberapa waktu yang lalu kami melakukan sosialisasi jabatan fungsional pustakawan tahun 2020 di narasumber dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, sekaligus penyerahan hadiah untuk pemenang lomba pustakawan berprestasi tahun 2020. Beberapa waktu yang lalu kami juga melaksanakan seminar berita baca Provinsi Kalimantan Timur dengan mengangkat tema bangun literasi di tengah pandemi COVID-19. Kami juga melaksanakan lomba sensi untuk siswa-siswi SMTA tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian kami juga melaksanakan kegiatan bimbingan teknis membaca cepat bimbing untuk siswa-siswi SMTA juga. Kemudian pada setiap tahun Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Timur khususnya bidang perpustakaan memberikan penilaian sandi keberhasilan pembangunan bidang perpustakaan khusus untuk perpustakaan umum kabupaten kota se-Kalimantan Timur. Jadi ada 10 kabupaten kota yang setiap tahun ikut berlomba. Pada saat ini kami sedang melakukan rekapitulasi akhir. Ini kegiatan tahun 2019 yang diserahkan piala penghargaannya di tahun 2020 pada bulan Januari bertepatan dengan hari ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam literasi. Literasi untuk kesejahteraan.